Untuk memahami konflik ini, saya bawa kembali ke cerita Injustice tahun kedua. Black Canary baru saja dibunuh oleh Superman. Setelah konflik yang melibatkan para Lanterns kelar, Dr. Fate menghampiri mayat Black Canary. Dr. Fate yang melihat mayat Black Canary mengutarakan "fuck Fate" yang bermakna ganda. Bisa berarti dia tidak peduli dengan takdir Black Canary yang mati terbunuh, dan juga bisa berarti dia sudah muak dengan peraturan penggunaan kekuatan Dr. Fate. Setelah itu, beralih ke sebuah rumah kecil di daerah terpencil. Black Canary sadar kembali. Dr. Fate mengatakan bahwa Black Canary seharusnya ditakdirkan untuk mati. Namun Dr. Fate merubah takdir Black Canary. Sekarang, Black Canary sedang berada di dunia lain. Canary mendengar tangisan seorang bayi. Canary sontak langsung sadar bahwa itu adalah suara anaknya, Connor Lance Quinn. Connor sedang digendong oleh seorang pria yang sudah lama tidak dilihat oleh Black Canary. Pria tersebut adalah Oliver Queen atau Green Arrow, kekasih Black Canary. Di tahun sebelumnya, Oliver tewas dibunuh oleh Superman di Fortress of Solitude. Dr. Fate membawa Black Canary dan Connor Lance Quinn ke dunia di mana Oliver Queen kehilangan Black Canary. Mereka disatukan oleh Dr. Fate di sini dan dibiarkan hidup damai sampai suatu saat Dr. Fate kembali berkunjung ke tempat kediaman mereka berdua beberapa tahun setelahnya. Dr. Fate dihadang oleh Connor Lance Quinn yang sudah mulai tumbuh besar. Connor mengarahkan anak panah perekatnya ke arah Dr. Fate. Tak terduga oleh Dr. Fate, Connor dengan cepat melesatkan panah perekatnya ke kepala Dr. Fate. Dr. Fate hanya membiarkannya. Yah, nggak apalah, cuman satu. Dr. Fate akhirnya berhasil melewati hadangan Connor dan masuk ke kediaman keluarga Quinn. Tetapi Dr. Fate tidak lolos semudah itu. Sejumlah panah perekat Connor menempel dengan rapi di belakang helm Dr. Fate. Beruntung bagi Dr. Fate, Oliver Queen menghentikan anaknya agar tidak terus-terusan memanah Dr. Fate. Dr. Fate melepas helmnya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tahu bahwa dia salah karena telah menyalahi takdir Black Canary yang seharusnya mati. Helmnya semakin hari semakin berat karena Dr. Fate menyalahi aturan. Dr. Fate lalu mengatakan bahwa Black Canary seharusnya sudah mati. Dia lalu melambaikan tangannya dan sinar tercipta dari tangannya tersebut. Black Canary langsung menyerang Dr. Fate dengan teriakannya. Teriakan yang terlihat mengejutkan Connor juga. Teriakan ini melempar Dr. Fate keluar dari rumah. Dr. Fate langsung menyiapkan tameng sihirnya setelah serangan tersebut. Oliver Queen langsung melesatkan panahnya ke arah Dr. Fate. Panah tersebut ditahan oleh tameng sihir Dr. Fate. Dr. Fate terbang dan mengeluarkan cahaya. Oliver Queen bersiap untuk kembali melesatkan panahnya ke arah Dr. Fate. Panah tersebut dilesatkan ke arah Dr. Fate. Dan sekali lagi Dr. Fate menyiapkan tameng sihirnya untuk menghentikan panah ini. Tetapi ternyata panah tersebut berhasil menembus tameng Dr. Fate dan melukai tangannya. Dr. Fate tersungkur karena luka yang diakibatkan oleh panah tersebut. Oliver mengatakan bahwa panah tersebut merupakan panah sihir. Oliver menarik kembali panah sihirnya dari tangan Dr. Fate. Setelah itu, Oliver menodongkan panahnya ke arah Dr. Fate. Dr. Fate meminta Oliver untuk tidak menyerangnya lagi karena ini adalah sebuah kesalahpahaman. Dr. Fate mengungkapkan bahwa dirinya mendatangi kediaman mereka untuk menyampaikan sebuah pesan. Superman telah dikalahkan, Batman menang, dan dia membutuhkan rekan-rekannya untuk membangun kembali dunia yang sudah dirusak oleh rezim Superman. Batman membutuhkan mereka berdua. Cek juga playlist Injustice di sini untuk menonton cerita-cerita dari komik Injustice lainnya. Cek juga channel saya untuk video tentang komik DC, Marvel, dan lain-lain. Terima kasih.